Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Satria Habibi. warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Zidan. Akhirnya ketemu lagi Ustadz setelah sekian pekan tertunda ya Ustadz ya karena memang alhamdulillah kegiatan yang cukup padat ya Allah berikan ya. Alhamdulillah. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga selalu dalam lindungan Allah ya Ustadz ya. Antum gimana sehat? Alhamdulillah khair Ustadz. Semakin luar biasa Ustadz. Masya Allah. Alhamdulillah. Barakallah fiik. Nah, nih Ustadz, alhamdulillah nih kita udah di pertengahan bulan Desember, Ya. udah mau pertengahan bulan Desember dan udah menuju akhir tahun juga, Ya. tahun 2021 dan insya Allah akan masuk ke tahun 2022 Ustadz. Subhanallah. Iya. Terasa ya. Insya Allah ya Ustadz ya kita ketemu di tahun 2022 ya. Amin. Nah, nih Ustadz, nih banyak sekali nih budaya yang dilakukan oleh orang-orang dan ini setahu saya ini sebenarnya ajarannya orang-orang non Muslim gitu Ustadz. Kebiasaannya orang-orang non Muslim, tapi orang-orang Muslim juga banyak ikut melakukannya Ustadz. Iya. Yaitu merayakan malam tahun baru Ustadz. Nah ini Ustadz, sebenarnya orang-orang Muslim itu boleh nggak sih Ustadz ikut merayakan malam tahun baru Ustadz? Masya Allah. Ya, seorang Muslim itu kan sudah dibatasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syariatnya, hukum-hukumnya sudah jelas bagi kita orang Muslim. Udah ada tuntunannya ya Sudah ada Ustadz ya. tuntunannya. Ya, maka kalau kita mau kembalikan ke syariat, ya tentunya ini adalah perkara-perkara yang mungkar. Ya, perkara-perkara yang Munkar. dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Merayakan tahun seperti ini itu bukan syiar daripada agama kita, agama Islam. Berarti memang nggak ada tuntunannya sama sekali ya Sama Ustadz? sekali. Anda dituntut hanya untuk mengagungkan, menghidupkan syiar-syiar agama Islam. Ya, karena kita adalah Muslim. Muslim harus punya jati diri. Lakum dinukum Waliyadin. waliyadin. Agamamu bagi agamamu untukmu, agamaku untukku. Nah, jadi harus jelas. Maka seorang Muslim itu harus jelas jati dirinya. Jangan samar-samar, nggak jelas gitu. Ya, hari ini dia kelihatan Muslim, tapi di sisi lain juga dia ternyata mengagungkan syiar-syiar daripada agama-agama non-Muslim dan merayakan tahun baru Masehi seperti ini adalah syiarnya agama non-Muslim, syiarnya agama Kristiani yang tidak boleh kita ikut merayakannya. Kenapa? Itu bukan syiar agama kita. Oh, berarti memang udah jelas ya Ustadz ya. Berarti memang nggak boleh ya Ustadz. Jelas. Nah tapi ini Ustadz, meskipun ini sudah tahu, sudah banyak orang yang tahu ini kita nggak boleh loh ikut merayakan malam tahun baru karena ini bukan ajaran orang-orang Muslim gitu kan. Tapi masih banyak yang membela diri Ustadz, membela diri dalam artian kami nggak ikut merayakan malam tahun baru kok, kami cuman ya kumpul-kumpul aja, silaturahmi, ikut bakar-bakar, makan-makan gitu doang, nggak lebih kok gitu. Itu berarti sama aja nggak Ustadz? Kan dilakukannya juga malam tahun baru. Ya sama aja. Itu kan cuma alasan saja. Ya, alasan saja untuk membenarkan Yang mereka lakukan ya. Iya, untuk membenarkan aktivitas mereka di malam tersebut. Artinya cuma ngeles aja dia. Ya. Sama aja, apa bedanya sama orang-orang yang ikut merayakannya? Kenapa harus di malam itu? Padahal malam-malam lain banyak ya Ustadz ya. Kenapa harus menyambung silaturahmi kumpul-kumpul di malam itu? Ya, dan Allah tahu niatnya kita masing-masing. Allah tahu niat kita masing-masing. Meskipun lisan ngomong depan orang nggak ikut-ikutan ya Ustadz ya. Iya, nggak ikut-ikutan. Tapi kenapa harus malam itu? Seharusnya Muslim itu jangan Anda merayakan, jangan Anda melakukan sesuatu ya aktivitas-aktivitas yang sebelumnya Anda tidak kerjakan di malam itu. Karena itu bisa tertuduh Anda. Bisa orang persepsi bahwasanya oh, ini juga mereka mengikuti ikut merayakan tahun baru. Padahal kan kita katakan nggak boleh. Setiap hari kita sholat, setiap saat kita sholat kan sudah berdoa kepada Allah. Apa doanya kita? Apa doanya? Doa apa nih Ustaz? Ya kita kan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat, minimal 17 kali. Apa doanya?
ihdinas siratal Ihdinas mustaqim. siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Coba fahami makna ayat surat Al-Fatihah ini. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, jalannya orang yang telah Engkau beri kenikmatan dan bukan jalannya orang-orang yang telah Engkau sesatkan, Engkau murkai, yaitu Yahudi dan Nasrani. Nah, kan begitu. Dan ini acara mereka. Padahal di dalam surat Al-Fatihah kita selalu meminta, jangan, ya Allah, jangan Engkau jadikan hamba ini ya termasuk orang-orang yang al-maghdub, orang yang dimurkai, ad-dallin, orang yang tersesat, Yahudi dan Nasrani. Iya. Ini Ustaz menyinggung tentang doa tadi nih Ustaz. Kalau untuk malam tahun baru sendiri, Ustaz, pergantian tahun atau awal tahun atau akhir tahun, ini kalau secara syariatnya tuh dalam Muslim ya Ustaz, dalam Islam itu sebenarnya ada nggak sih Ustaz doa awal tahun dan doa akhir tahun gitu Ustaz? Ya, tidak ada. Tidak ada riwayat yang sahih menjelaskan bahwasanya ada doa tertentu khusus untuk pergantian tahun baru. Ya. Baik tahun baru Hijriah apalagi tahun baru Masehi. Berarti kalaupun ada berarti orang tuh mengada-ngada berarti Ustaz ya? Iya, harus ada dalilnya. Tidak mungkin amalan-amalan tertentu apalagi di momen-momen yang biasa jarang terjadi karena sekali setahun kan jadinya ya. Iya. Ya, tidak mungkin tidak ada dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan disampaikan dari riwayat-riwayat sahabat-sahabatnya. Tidak mungkin. Tidak mungkin sekian juta hadis-hadis yang ada tidak ada satupun yang menjelaskan hal demikian. Ya, kalaupun ada sudah pasti ada tuntunannya, sudah ada pasti hadisnya, udah dilakuin dari dulu ya Ustaz ya. Sudah pasti. Maka ini semua harus dihindari karena kenapa? Konsekuensinya adalah kita termasuk dari mereka. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda dari Abdullah bin Umar, apa kata Rasulullah? Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ya, diriwayatkan Imam Abu Daud dan Hasan Sahih sebagaimana yang dikutip atau sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Albani. Kata Rasulullah, siapa yang meniru suatu kaum maka dia termasuk di dalamnya. Berarti kalau udah ikut merayakan malam tahun baru berarti sama kayak orang non muslim berarti ya Ustaz ya? Apalagi kan mereka kan ini acara mereka gitu loh. Iya. Jadi ngapain kita ikut-ikutan? Ya, Anda muslim dan sangat disayang sekali. Yang merayakan seperti ini kan muslim banyak. Iya, sangat banyak Ustaz. Berjilbab, padahal kan terjadi kemungkaran-kemungkaran di dalamnya. Banyak sekali. Ya, banyak membuka pintu-pintu maksiat di dalamnya. Yang pertama, apa misalnya menghabiskan waktu yang tidak manfaatnya. Yang akhirnya bergadang sampai jam 1, jam 2, jam 3, tidur, subuhnya ketinggalan. Ya, satu. dari Kedua, apa? Menghambur-hamburkan harta, uang di jalan kemaksiatan. Bakar petasan, bakar kembang api, itu kan pakai uang belinya. Antum kira sedikit itu harga kembang api itu yang enggak sedikit ketika meledak itu di atas yang kan begitu kembang. Itu enggak sedikit. Nah, coba kita simpan, belikan makanan, ya belikan apa misalnya yang baik, itu kan lebih baik. Itulah setan mengelabui manusia. Begitulah setan menghiasi pekerjaan-pekerjaan yang dimurkai Allah tapi bisa dinilai baik di mata manusia karena kan setan mubazir, adanya campur baur laki-laki dan perempuan, pasti adanya terjadi minuman-minuman keras, mabuk-mabukan, perjudian. Itu nyata Ustaz. Nah, maka muslim harus punya jati diri. Dia enggak mau merayakan perayaan-perayaan seperti ini. Ya. Berarti memang banyak sekali ininya Ustaz ya, kalau untuk orang-orang muslim ini banyak sekali hal-hal buruk yang bakalan dilakukan dan efeknya tuh bakalan hal-hal buruk juga yang bakalan terjadi gitu ya Ustaz ya. Ya. Nah, ini gimana nih Ustaz? Terakhir Ustaz. Bagaimana sih Ustaz seorang muslim itu menyikapi tahun baru Ustaz, atau apa kita harus ya biasa-biasa aja seperti kayak hari biasa, atau memang gimana Ustaz? Kalau menurut Ustaz? Iya. Ini kan acara mereka. Kan begitu. Lakum dinukum waliyadi. Berarti memang banyak sekali ininya Ustaz ya, kalau untuk orang-orang muslim ini banyak sekali hal-hal buruk yang bakalan dilakukan dan efeknya tuh bakalan hal-hal buruk juga yang bakalan terjadi gitu ya Ustaz ya. Nah, ini gimana nih Ustaz? Seorang muslim itu menyikapi tahun baru Ustaz, atau apa kita harus ya biasa-biasa aja seperti kayak hari biasa, atau memang gimana Ustaz? Iya. Ini kan acara mereka. Kan begitu. Lakum dinukum
ini agamamu, maka kalianlah yang merayakannya. Muslim ngapain ikut-ikutan? Ya, bukan berarti kita nggak toleransi. Lah, toleransi kita kan sudah biarkan mereka merayakan, terserah. Yang penting jangan mengganggu. Yang penting jangan sampai mengganggu. Maka Muslim ketika di malam-malam hari seperti ini, bagaimana menyikapinya? Ya biasa, seperti tidak ada terjadi apa-apa. Tidak harus ikut merayakannya, kemudian terlibat di dalamnya. Ya, jadi sikapnya kita adalah tinggal di rumah, diam, tidur, sudah selesai. Besok ya tahun baru 1 Januari biasa lagi, nggak ada perubahan apa-apa ya Ustaz. Nggak ada spesial. Bahkan seharusnya kan kita ini Muslim ini ya merasa takut ini kalau di malam-malam seperti ini. Kan kemaksiatan terjadi di mana-mana. Kemudian ya kita takutnya Allah menurunkan bala dan musibahnya dibalik daripada perayaan-perayaan seperti ini. Dan ini kan sudah tidak bukan hal yang baru bagi kita. Bagaimana terjadi musibah-musibah itu disebabkan karena habis merayakan tahun baru. Iya, ini berarti memang kalau kita tujuannya mau toleransi cukup dengan membiarkan ya Ustaz ya, jangan sampai ikut-ikutan ya Ustaz ya. Oke Ustaz, terima kasih banyak Ustaz atas sharingnya gitu ya. Semoga teman-teman yang dengar juga bisa sadar lah insyaallah ya Ustaz ya. Kita pribadi juga seperti itu Ustaz. Ya. Oke Ustaz, syukron jazakallahu khair. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.